seperti apa sikap dari Kejaksaan Tinggi setelah mendapatkan pelimpahan berkas perkara dari penyidik. Ini memang memiliki waktu sekitar 14 hari untuk menentukan jawabannya hasil dari penelitian maupun juga dari hasil pemeriksaan. Sebelumnya tadi disampaikan juga memang tidak ada bolak-balik berkas, hanya satu kali saja ini terjadi, yakni pada bulan April begitu ya, sudah dikembalikan kepada penyidik beserta dengan petunjuk-petunjuk yang harus dipenuhi oleh penyidik. Memang terkait dengan apa saja petunjuk yang disampaikan, terkait dengan apa saja yang belum lengkap terkait dengan syarat formil maupun juga material, tadi kami sempat bertanya, memang itu tidak akan disampaikan secara detail, secara rinci apa saja kelengkapan-kelengkapan yang kemarin memang belum lengkap dirasa oleh jaksa penuntut umum sehingga harus dipenuhi oleh penyidik terlebih dahulu, karena ini memang materi penyidikan begitu. Jadi tentu itu yang akan dibahas langsung dari jaksa penuntut umum dengan penyidik. Kalau dari durasi 30 hari yang diberikan oleh jaksa penuntut umum setelah dikembalikannya berkas perkara dan juga petunjuk, memang penyidik ini melakukan pendalaman kembali terkait dengan materi-materinya, kemudian juga pendalaman terkait dengan alat bukti apakah sudah lengkap atau belum. Lalu juga kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Kombes Pol Truno Yudo pada waktu itu selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya, bahwa memang dilakukan pemeriksaan maksud kami terhadap satu orang saksi. Ini adalah pemeriksaan konfrontir antara saksi APA dengan tersangka begitu ya, tapi tidak disampaikan apa saja materi dari pemeriksaan terakhir kemarin, sehingga pada 10 Mei berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap oleh penyidik ini kembali dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi. Jadi hari ini pada tanggal 24 Mei memang menjadi batas waktu untuk kemudian Kejaksaan Tinggi menyampaikan hasil dari pemeriksaan maupun juga penelitian yang dilakukan oleh jaksa peneliti. Tadi disampaikan ada 7 jaksa peneliti yang sudah membahas ataupun juga sudah mencerna begitu ya berkas perkara yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi, dan memang disampaikan sudah P21 untuk hari ini terkait dengan berkas perkara baik untuk Mario maupun juga untuk Shane. Jadi saat ini adalah masih menunggu kesiapan dari penyidik untuk bisa melakukan pelimpahan tahap 2, yakni pelimpahan berkas perkara, pelimpahan alat bukti dan juga pelimpahan tersangka. Nah, ini disampaikan tadi akan dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tapi untuk waktunya memang tidak dijabarkan kapan kemudian pelimpahan tahap 2 tersebut dilangsungkan. Akan tetapi yang ditegaskan adalah tidak akan berlangsung lama. Diharapkan memang dalam pekan ini sudah akan dilakukan pelimpahan tahap 2, baik dari Mario maupun juga Shane, serta alat bukti yang bisa diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi. Karena nanti Reza dan juga saudara setelah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi terkait dengan pelimpahan tahap 2 tersebut, akan ada proses lagi yang harus dilakukan, yakni adalah mempersiapkan proses administrasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itulah yang nanti baru akan memproses maupun juga menentukan siapa hakim-hakim yang akan ditentukan maupun juga tanggal persidangan terhadap tersangka Mario dan juga terhadap tersangka Shane. Nah, itu adalah proses yang akan berlangsung begitu Reza dan juga saudara usai P21 atau berkas perkara dinyatakan lengkap hari ini oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Tadi kalau kami mengutip dari apa yang disampaikan oleh Danang Suryowibowo selaku Aspidum Kejati DKI Jakarta tadi menyatakan bahwa dari proses perindik hingga dinyatakan P21 ini berlangsung selama kurang lebih 2 bulan 22 hari, dan ada sebanyak 21 item barang bukti serta saksi terhadap Mario ini 17 orang dan juga terhadap Shane ini ada 16 orang saksi. Jadi itu yang nanti kita akan nantikan Reza dan juga saudara terkait dengan pelimpahan tahap 2 yang tidak akan lama lagi berlangsung di Kejari Jakarta Selatan. Terima kasih Triksi Valencia melaporkan langsung dari Gedung Kejati DKI Jakarta. Dan saudara, kita juga mengetahui bahwa kasus Mario Dandi, anak mantan pejabat Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo ini terjadi pada 20 Februari 2023
di Kompleks Green Permata Pesanggerahan Jakarta Selatan. Dan P21 telah diterbitkan oleh Kejati DKI Jakarta untuk kedua tersangka, yakni Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Selanjutnya, Kejati akan berkoordinasi dengan penyidik untuk penyerahan barang bukti dan juga tersangka ke Jaksa Penuntut Umum di Kejari Jakarta Selatan. Dan demikian breaking news sore hari ini. Selanjutnya Anda dapat menyaksikan Rumah Pemilu bersama saya Muhammad Syahriza. Terima kasih selamat menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Jadi baru. Tanda telah memilih. Di era reformasi ini, jumlah partai politik peserta pemilu dari periode ke periode mengalami perubahan secara dinamis. Kompas TV, Rumah Pemilu, Rumah Indonesia. Survei terbaru Kompas menunjukkan potensi keterpilihan Prabowo Subianto melampaui Ganjar Pranowo. Partai Amanat Nasional tawarkan opsi baru, pasangan Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan untuk maju di Pilpres 2024. Elektabilitasnya naik di survei Litbang Kompas. Gerindra semakin percaya diri bisa membangun koalisi dengan lebih banyak partai, termasuk Golkar. Selamat sore saudara, menemani waktu sore Anda, saya Muhammad Syahriza hadir dalam Rumah Pemilu untuk memberikan informasi seputar politik di Pilpres 2024. Dan saudara, langsung saja kita saksikan, inilah Rumah Pemilu selengkapnya untuk Anda. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan juga Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sempat bertemu empat mata bahas soal pertemuan dengan relawan Ganjar. Pertemuan tertutup dilakukan keduanya sebelum menghadiri acara Komite Nasional Paralimpik Indonesia di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan itu membahas soal rencana pertemuan dengan relawan. Meski agak sulit dilakukan, Ganjar mengaku pertemuannya dengan relawan juga bisa dilakukan secara daring. Sementara itu, Gibran mengaku siap menunggu perintah, baik dari DPP PDI Perjuangan maupun dari Ganjar soal pertemuan dengan relawan. Oh, kalau semua tak iya ini wes habis waktunya, aku tuh kerja kan, saya harus kerja dulu untuk Jawa Tengah. Maka kalau urusan relawan-relawan itu ya nanti kita atur waktunya. Hampir seluruh provinsi sudah minta semua. Tadi aja sore-sore Lampung. Kalau saya sih ngikut aja, kalau ada perintah untuk mempertemukan, mengumpulkan di venue yang besar, kami siap. Intinya saya menunggu perintah. Masih soal relawan, tapi kali ini soal Gibran yang menemani Prabowo Subianto bertemu dengan relawan beberapa waktu lalu. Pasca pertemuan itu, PDIP kini membuat aturan soal kepala daerah yang terima tamu. PDIP membuat aturan baru yang mengatur tata cara penerimaan tamu atau tokoh oleh kepala daerah yang menjadi kader partai mereka. Aturan ini dibuat setelah Gibran menemani Prabowo Subianto bertemu dengan relawan beberapa waktu lalu. Menanggapi aturan baru itu, Gibran mengaku akan sulit menerapkannya, mengingat tamu yang diterima kepala daerah beragam. Nanti kami atur lagi lah. Intinya ya kalau menteri kan tidak semuanya bisa diterima di kantor. Ada kemarin misalnya Pak
Menteri PUPR pasti di lapangan itu diproyek. Saya itu tidak pernah menerima yang namanya ketua umum. Saya itu menerimanya beliau-beliau itu sebagai menteri, sebagai pimpinan saya. Kalau ketua umum ketemu saya kan bukan siapa-siapa, saya tidak menentukan apa-apa. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto buka suara opsi baru terkait posisi PAN jelang Pilpres 2024. Kader PAN memunculkan paket pasangan Erlangga Hartarto dan juga Zulkifli Hasan maju di Pilpres 2024. Usai menggelar rapat internal di kantor DPP Partai Amanat Nasional di Jakarta, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto buka suara soal capres di Pilpres 2024. Selain masih menjagokan sang Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Erick Thohir sebagai bakal calon wakil presiden, Yandri menyebut PAN akan mengusulkan paket baru capres-cawapres, yakni pasangan Erlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan. Mengutamakan kader, tapi kan PAN tidak ngotot pakai pokoknya, apalagi kan PAN tidak bisa ngusung sendiri gitu loh. Jadi perlu ada kesepahaman untuk menuju pendaftaran ke KPU kan. Nah yang kami tawarkan kan ada Bang Jul, ada Erick Thohir, ya kan, untuk calon wakil presiden. Nah untuk capresnya tadi ada Ganjar, ada Prabowo atau paket baru. Gitu. Baru Golkar dan PAN cukup Bang ya? Cukup, lebih malah. Golkar sambut sinyal dari Ganjar Pranowo soal gabung ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketua DPP Golkar Aceh Hasan bilang, nasi kuning kurang sedap jika tak pakai sambal. Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan menyebut, Partai Golkar terbuka menjalin kerjasama politik dengan PDIP di Pilpres 2024. Namun kata Aceh, ajakan Ganjar tetap bersifat opsional. Hingga saat ini, Golkar masih belum putuskan arah politik. Belakangan, Golkar akrab dengan Prabowo namun juga masih berada dalam satu koalisi dengan P3 yang dukung Ganjar. Ya itulah Pak Ganjar makanya suka makan nasi kuning. Ya tentu kalau biasanya kan sambal juga biasanya kalau pakai nasi, makan nasi kuning pakai sambal juga nggak nikmat ya. Jadi karena itu saya kira soal tawaran tersebut bagi kami itu bagian dari opsi yang bisa sangat terbuka. Ya. Sebelumnya bakal calon presiden dari PD Perjuangan, Ganjar Pranowo berkali-kali memuji nikmatnya sarapan nasi kuning saat mengawali safari politik di Manado, Sulawesi Utara Kamis lalu. Ganjar menyebut selain lauknya nasi kuning yang menarik, warna merah yang ada dari sambal roa disebut Ganjar jadi kombinasi yang cocok. Wah, saya itu kalau lihat nasi kuning saya makan pasti. Oh, enak soalnya. Enak banget. Kalau makan nasi kuning enak ya Mas ya? Kalau enak. Kalau kuning yang lain kira-kira akan merapat nggak Mas? Di sini ada, di Jawa ada. Ya. Bedanya apa sih Mas? Apa dari kuning di Jawa? Kuningnya? Bedanya apa ya? Sama yang di Jawa nasi kuningnya? Bedanya lauknya dong. Lauknya. Mas, kalau warna kuning yang lain kira-kira akan merapat nggak Mas? Warna kuning yang lain merapat nggak kira-kira Mas? Nasi kuningnya pasti merapat. Kenapa pengen makan nasi kuningnya Pak? Nasi kuningnya apa dia tarik itu? Ada ikannya. Ada roanya. Campur roa dikit. Roanya kan merah tadi. Sedikit aja udah pedes. Nendang. Yang di dalam sini. Naiknya elektabilitas Partai Gerindra pada survei Litbang Kompas periode Mei 2023 membuat Partai Gerindra percaya diri membangun koalisi dengan partai lain selain dengan PKB. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman buka suara terkait kabar merapatnya Partai Golkar ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya jelang Pilpres 2024. Ia meyakini Partai Golkar akan segera bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bentukan Partai Gerindra. Namun, terkait bakal cawapres dirinya menyerahkan kepada Ketua Umum Gerindra dan juga PKB untuk menentukan pendamping Prabowo Subianto.
publik sepertinya semakin yakin bahwa Pak Prabowo adalah sosok yang mampu meneruskan capaian pemerintahan saat ini, kemajuan pemerintahan saat ini. Karenanya Gerindra terdampak. Karena gitu kami kan semakin percaya diri ya membangun koalisi dengan partai-partai yang lain selain PKB. Dan PKB kan sudah ada KKIR ya. Nah, kami terus menjalin ya komunikasi yang baik dengan partai-partai lain. Itu ikhtiar kami untuk memperbesar koalisi. Feeling saya sih Golkar nggak akan kemana-mana, pasti gabung dengan kami. Jejak pendapat Litbang Kompas periode April hingga Mei 2023 merilis tingkat kepuasan masyarakat kepada pemerintahan Presiden Jokowi mencapai 70%. Capaian tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi tercatat naik 0,8% dibandingkan survei pada Januari 2023. Peneliti Litbang Kompas, Toto Suryaning Tias menyebut kinerja Presiden Jokowi dalam infrastruktur menjadi alasan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi mencapai 70%. Toto menambahkan, publik ingin faktor Jokowi Effect terus berlanjut pada kepemimpinan berikutnya. Faktor Jokowi Effect, kalau kita membahas faktor Jokowi Effect, memang pada saat ini secara common sense saja sudah pasti besar. Kenapa? Karena tingkat kepuasan dan tingkat penerimaan terhadap Presiden Jokowi itu sangat tinggi, mencapai 70%. Memang dilakukan oleh Jokowi di dalam membangun negeri ini, ya tentunya secara logis publik ingin itu berkelanjutan dong. Wong dia puas, kecuali kalau dia tidak puas, dia pengen ada perubahan. Gitu. Survei terbaru Kompas menunjukkan potensi keterpilihan Prabowo Subianto melampaui Ganjar Pranowo. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya usai jeda di Rumah Pemilu untuk Anda. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku. Gentle Gen sekarang ada sasetnya. Beli 3 gratis 1. Bikin tangan lembut, bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen pelembab deterjen tumbuhan. Baru Mayora mie oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, minyak lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie oven, inovasi Mayora. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Kelihatannya hidupku selalu berbunga-bunga kan? Padahal ada dedikasi untuk tampil all out. Dan kasih yang terbaik buat anakku. Makanya aku perlu me time. Baru Dettol Active Botany. Dengan kandungan bahan alami, wangi green tea bergamot, dan lavender chamomile. Pas buat me time setiap hari. Perlindungan yang memanjakan untuk selalu slay the day. Dettol Active Botany. Memanjakanku, melindungi kami. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang gak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu.
Cobalah. Yang juga saat ini menjadi perhatian publik adalah hasil survei terbaru dari Kompas yang dirilis Mei 2023. Potensi keterpilihan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melampaui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Suara untuk Prabowo meningkat signifikan mencapai 6,4% dari sebelumnya 18,1% pada Januari 2023. Dan ini tentunya juga menjadi 24,5%. Kami sudah membuat grafis untuk Anda saksikan, dan dalam kurun waktu 4 bulan ini sejumlah elektabilitas yang terus merangkak naik dari para pasangan calon presiden yang diusung partainya masing-masing. Ini kejar-kejaran posisinya. Yang pertama ada Prabowo Subianto, ini 24,5%. Ada Ganjar Pranowo 22,8%, lalu ada Anies Baswedan 13,6%. Nah, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan angka survei yang terus kejar-kejaran periode Mei 2023 oleh Litbang Kompas, kita setelah bergabung dengan Rumah Pemilu ini ada peneliti Litbang Kompas, ada Mas Eran Marsyuk Rila di sini. Selamat sore Mas Eran, melalui sambungan Zoom. Mas Eran, selamat sore, terima kasih telah bergabung di Rumah Pemilu, Mas Eran. Selamat sore. Ya, Mas Eran, tadi kita sudah melihat bahwa ini posisi elektabilitasnya kejar-kejaran Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan juga Anies Baswedan. Survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Prabowo kini melampaui Ganjar Pranowo. Seperti apa penjelasan yang bisa Anda sampaikan ke pemirsa Rumah Pemilu? Ya, dalam survei periode Mei 2023 ini, survei terbaru dari Litbang Kompas, memang merekam kenaikan Prabowo itu cukup signifikan sekali ya. Elektabilitas untuk Prabowo itu cukup signifikan sekali ya. Setelah kemarin sebelumnya di periode sebelumnya di Januari 2023 itu Prabowo mencatatkan elektabilitas itu masih di bawah 20% atau tepatnya itu sekitar 18%. Kemudian di survei kali ini melonjak tajam sampai dengan 24,5%. Nah, kemudian Ganjar Pranowo yang memang kita baca dari survei di awal tahun lalu itu, dari sejak Januari itu terus menunjukkan tren positif kenaikan gitu ya. Namun di periode kali ini ada sedikit terganjal dan terjadi tingkat penurunan terhadap Ganjar ini. Meskipun tidak banyak, tapi ini cukup membuat atau mengganti posisi yang tadinya itu memang di posisi elektabilitas memang tadi itu diungguli oleh memang Ganjar, ditempati oleh Ganjar. Kini Ganjar turun menjadi di nomor 2 setelah Prabowo dengan elektabilitas 22,8%. Sementara untuk Anies Baswedan memang terbaca masih tetap stagnan di angka 13%. Ini tidak jauh berubah banyak dari setidaknya 2 kali survei sebelumnya, memang sudah sekitar di bawah kisaran 15% memang. Oke, dalam kurun waktu 4 bulan, apa sih yang menyebabkan elektabilitas Prabowo Subianto ini justru melesat begitu, melampaui Ganjar Pranowo? Ya, sebetulnya kalau kita melihat dari 3 calon atau 3 bakal calon presiden ini ya, memang kan ada banyak sekali kalau kita melihat lanskap politik atau dinamika yang terjadi dalam beberapa waktu ke belakang. Kalau kita melihat memang adanya pernyataan dari Gubernur Jawa Tengah pada saat itu terkait dengan penyelenggaraan ya timnas pada saat itu batalnya penyelenggaraan sepak bola di Indonesia sebagai tuan rumah, dan kemudian adanya penolakan ya, pernyataan penolakan terhadap timnas Israel itu ternyata cukup lari kemana-mana isunya gitu. Jadi cukup dimainkan oleh lawan politik sehingga itu yang kami tangkap menyebabkan terjadinya penurunan simpati ataupun sikap terhadap Ganjar Pranowo ini. Sementara memang untuk Prabowo kita lihat beberapa waktu ke belakang itu cukup intens melakukan banyak sekali penjajakan politik, bertemu dengan berbagai kalangan gitu kan, termasuk beliau sangat dekat sekali, terlihat sangat dekat sekali dengan beberapa kali kegiatan atau beberapa kali aktivitasnya itu bersama dengan Presiden Jokowi gitu ya. Ini juga tidak dapat dilepaskan terhadap apa yang saat ini tingkat keterpilihan ini menjadi cukup positif jadinya kepada Prabowo.
Sementara Anies Baswedan ya kita tahu memang kita melihat ini memang untuk tren yang tidak bergerak ini berarti menunjukkan bahwa memang tidak terjadinya adanya perluasan segmentasi daripada pemilih Anies Baswedan, meskipun kalau kita melihat Anies ini cukup banyak ya melakukan aktivitas ataupun safari politik, namun sepertinya memang di sosial media juga hal-hal yang terkait dengan perbincangan terkait dengan Anies ini juga hal-hal negatifnya juga banyak, sehingga itu memang membuat mungkin hal yang menjadi positif tadi terkait dengan safari politik ataupun itu tertutupi sehingga terjadi stagnansi untuk kenaikannya gitu. Oke, itu dia dari analisis penelitian Litbang Kompas Mas Heran. Mas Heran, ini saya punya sejumlah grafis lagi yang saya ingin tunjukkan ke pemirsa Rumah Pemilu. Ini ada simulasi 3 capres berdasarkan presentasi ini dari Oktober 2022, Januari 2023, Mei 2023. Ini sumbernya dari Litbang Kompas sekali lagi. Dan di saat Januari 2023, ini cukup jauh juga antara Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Kalau misalnya kita membandingkan untuk 2 capres tersebut. Walaupun juga ini Anies Baswedan angkanya juga cukup tinggi, 26,8%. Namun yang di bulan Mei ini perbedaannya juga cukup signifikan, tapi ini Ganjar Pranowo juga masih tinggi dibandingkan Prabowo Subianto. Simulasi 3 capres yang dilakukan oleh Litbang Kompas juga. Mas Heran menanggapinya seperti apa? Ya, artinya memang kalau kita melihat pilihan masyarakat itu sudah mengerucut kepada 3 bakal calon presiden yang diunggulkan ini, yang potensial ini ya memang. Dalam hal ini untuk keterpilihan Ganjar sampai di angka 40% itu memang masih diuntungkan kalau kita melihat dari simulasi 3 pasangan gitu. Jadi namun kita melihat di sini selisih antara Ganjar dan Prabowo itu tidak terlalu berbeda jauh gitu. Artinya meskipun Ganjar di sini dalam simulasi adanya 3 pasangan calon masih diunggulkan, namun ketika kita lakukan simulasi perhitungan kembali dalam analisis yang lebih lanjut, itu memang posisi Ganjar ini belum aman gitu ya, belum aman. Artinya ketika terjadi putaran kedua, Prabowo masih sangat bisa bersaing dengan keunggulan Ganjar yang ada pada saat ini gitu. Ya. Dengan jarak yang sangat tipis saat ini gitu. Nah, Mas Heran, dampaknya apa sih Mas Heran terhadap baik itu bakal calon presiden, ketiga calon presiden ini, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan juga Anies Baswedan, terkait dengan elektabilitas dari survei Litbang Kompas, dan juga untuk partai pendukungnya, apa yang memang bisa dirasakan? Kalau tadi dari Habibur Rahman, wakil Partai Gerindra, menyatakan bahwa lebih percaya diri ketika ingin menjalin kerjasama dengan sejumlah partai. Apa dampak yang dapat dirasakan baik untuk partai maupun para calon wakil presiden dari sejumlah partai pengusungnya? Ya, pasti kondisi survei saat ini yang menempatkan ya masing-masing calon tadi pada posisi elektabilitasnya masing-masing itu tentu akan menjadi bergen ya. Kalau misalnya tadi dari Gerindra bilang akan menjadi percaya diri, ya pasti karena bergen mereka akan semakin lebih kuat gitu ya. Apalagi di sini kita melihat penjajakan itu masih sangat dinamis. Para ketua-ketua umum partai, elit-elit partai saat ini masih sibuk untuk melakukan pertemuan-pertemuan ataupun lobby-lobby politik ya. Meskipun di sini kita lihat koalisi itu sudah terbentuk gitu. Artinya koalisi sudah terbentuk itu seharusnya mereka sudah cukup matang ya untuk bisa percaya diri. Namun kita lihat di sini penjajakan-penjajakan itu masih terjadi dan itu membuktikan memang ke depan masih akan sangat dinamis dengan berbagai macam kemungkinan. Di sini dengan peta persaingan kandidat capres yang akan diusung ini sangat tipis, benar-benar sangat kompetitif seperti ini ya. Berarti faktor dari cawapres itu akan sangat menentukan. Nah, disinilah nanti bagaimana para parpol ataupun koalisi-koalisi yang sudah terbangun ini bisa menempatkan pada akhirnya pasangan calon sebagai sebagai kandidat pasangan ya, bukan hanya capresnya saja, namun faktor cawapres juga sangat harus diperhitungkan di sini sehingga benar-benar nanti yang diusung itu betul-betul kandidat atau pasangan calon dalam pilpres yang benar-benar ideal gitu kan, yang bisa berbicara soal hitung-hitungan, Mas Heran, Litbang Kompas juga melakukan hitung-hitungan survei. Nah, ini saya juga akan menunjukkan kepada pemirsa Rumah Pemilu yang diambil dari survei Litbang Kompas, di mana ada simulasi 2 capres ketika dibandingkan antara Prabowo Subianto versus begitu ya Anies Baswedan. Ini dari Oktober 2022, Januari 2023, Mei 2023. Ini untuk di Mei-nya saja
perbedaannya 62% untuk Prabowo Subianto, sementara Anies Baswedan 38%. Seperti apa? Tapi sebelum itu kita juga akan lihat lagi bagaimana simulasi dua capres. Kita lihat lagi, ini ada Ganjar Pranowo dengan... Oke, kita akan tampilkan lagi. Nah, ini dia Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo. Ya. Untuk Mei 2023, Anies Baswedan 40,1%, sementara Ganjar Pranowo-nya 59,9%. Masih ada lagi, kita akan lihat simulasi antara Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Nah, ini simulasinya. Untuk Mei 2023, Ganjar 48,9%, Prabowo Subianto 51,1%. Anda melihat dan menanggapinya seperti apa, Mas Heran? Ya, yang saya tadi bilang ya, memang ini perbedaan yang sangat tipis sekali ya kalau antara Ganjar dan Prabowo. Kita lihat tadi memang ketika disimulasi 3 paslon, Ganjar memang bisa diunggulkan, namun dengan jarak yang sangat tipis tadi keterpilihannya, posisi Ganjar masih tidak aman sebetulnya, karena di sini kita masih melihat adanya pemilih Anies ya di situ yang memang cukup tersebar sebetulnya, tapi bisa jadi memang akan banyak mengarah kepada Prabowo nantinya. Sementara kalau tadi misalnya Mas Esa bilang untuk head to head antara Ganjar dan Anies itu sebetulnya sudah terbaca memang Ganjar jauh lebih bisa diunggulkan dalam hal ini gitu. Sementara kalau untuk Anies dan Prabowo di sini memang dengan tingkat dengan distribusi pemilih yang sebetulnya itu cukup sama dan berimbang gitu ya. Pemilih Ganjar itu nanti jauh akan lebih banyak memang mengarah kepada Prabowo. Hal ini memang juga tidak terlepas dari bagaimana pemilih-pemilih pada saat pemilu sebelumnya ya, pemilih Jokowi gitu. Pemilih Jokowi itu yang memang sebagian besar sekarang saat ini juga sudah beralih kepada Prabowo Subianto. Angka elektabilitas masing-masing calon presiden yang diusung sejumlah partai juga nantinya juga akan bisa berubah-ubah lagi begitu ya menjelang pemilihan presiden 2024. Kita tunggu lagi survei dari Litbang Kompas berikutnya. Terima kasih atas waktunya peneliti Litbang Kompas Mas Heran Marsyuk Rila bergabung bersama Rumah Pemilu. Terima kasih, selamat sore Mas Heran. Terima kasih banyak, selamat sore. Dan saudara, Rumah Pemilu masih akan kembali dengan sejumlah informasi, salah satunya soal KPU minta klarifikasi Perindo dan juga PBB yang usung selebritas Aldi Taher sebagai bakal caleg 2024. Tetaplah bersama kami. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang nggak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Gentle Gen sekarang ada sasetnya. Beli 3 gratis 1. Bikin tangan lembut, bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, pelembab deterjen tumbuhan. Tina udah siap om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan.
Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Polemik dualisme pencalonan selebritas Aldi Taher yang menjadi bakal caleg di 2 parpol berbuntut panjang. KPU menyebut Aldi Taher terancam gagal jadi bacalek jika masing-masing partai masih mempertahankannya. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari menyebut akan melakukan verifikasi data terkait nama Aldi Taher sebagai bakal caleg di 2 parpol yaitu dari kedua partai PBB dan juga Perindo. Nanti hasil verifikasi akan diserahkan ke kedua parpol. Jika masing-masing partai masih mempertahankan, maka Aldi Taher terancam tidak memenuhi syarat untuk maju sebagai bakal caleg di pemilu 2024. Artis itu ya, nanti akan kita sampaikan kepada partai politik. Sesungguhnya partai itu mendaftarkan siapa, orang ini didaftarkan siapa. Tapi sepanjang yang kami ketahui pada waktu verifikasi faktual kepengurusan partai politik ya, Aldi Taher itu ada di pengurus pusatnya PBB. Maksud saya ada itu bukannya didaftar ya, tapi orangnya juga hadir pada waktu verifikasi faktual kepengurusan partai politik tingkat pusat di PBB. Sehingga langkah selanjutnya bagaimana Pak? Nah kalau misalkan tetap dipertahankan ya yang bersangkutan bisa jadi tidak memenuhi syarat di dua-duanya. Saudara, pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV independen terpercaya. Saya Muhammad Syareza dan juga teman-teman dari Rumah Pemilu pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Dilawan pemilik dan penyewa, ruko penyerobot lahan di Penjaringan Jakarta Utara akhirnya dibongkar. Total ada 42 ruko bermasalah. Kejanggalan tercium dalam proyek perbaikan jalan di Lampung. Alamat pemenang tender ternyata rumah seorang nenek di gang. Kejaksaan Tinggi DKI menyatakan berkas kasus penganiayaan Mario Dandi dan Shane Lucas telah lengkap. Selamat sore saudara, selain 3 informasi tadi, kami juga akan menghadirkan berbagai informasi lainnya dari sejumlah daerah. Inilah Indonesia Update selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, 2 pelaku perampokan minimarket di Desa Jatisari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ditangkap polisi. Inilah detik-detik penangkapan 2 pelaku perampokan minimarket di Desa Jatisari, Karawang, Jawa Barat.
Usai mendapat laporan dari warga, polisi langsung mendatangi tempat kejadian dan langsung menindak para pelaku. Setelah berhasil menguasai situasi, polisi pun berhasil menangkap 2 pelaku perampokan minimarket. Sementara itu, 1 pelaku tewas ditembak dan 1 pelaku lain melarikan diri. Warga yang berada di lokasi sempat menghakimi para pelaku, tetapi polisi berhasil mencegahnya. Perampokan terjadi di salah satu minimarket di Karawang, Jawa Barat pada Senin 22 Mei malam. Dari rekaman kamera pemantau, 3 pelaku masuk ke dalam minimarket, kemudian para pelaku menodongkan senjata api dan senjata tajam ke pegawai minimarket. Tidak hanya itu, para pelaku menyekap 3 pegawai minimarket di gudang dan di bawah meja kasir. Saudara, picu kemacetan, puluhan lapak liar di Pasar Rembang, Jawa Tengah dibongkar paksa Satpol PP Rembang. Petugas terpaksa membongkar lapak-lapak itu lantaran tidak mengantongi izin. Selain itu, keberadaan lapak liar itu juga menjadi biang kerok kemacetan di sekitar Pasar Rembang. Pasalnya, para pedagang membangun lapak tersebut hingga memakan badan jalan. Pembongkaran ini pun mendapat penolakan dari para pedagang. Hari ini itu penertiban dan pembongkaran kios-kios lapak Pasar Rembang yang tidak sesuai dengan aturan. Sebenarnya pendekatan kita itu sekali. Artinya ketika kita melihat ke belakang, sebenarnya proses sosialisasi penertiban ini sudah dari tanggal 24 Februari. 24 Februari kita sosialisasikan lapak-lapak yang tidak sesuai dengan aturan agar dibongkar sendiri. Saudara, penolakan terjadi saat pembongkaran ruko penyerobot jalan di Penjaringan, Jakarta Utara. Pekerja dan pemilik tempat usaha bahkan menggeruduk rumah ketua RT yang melaporkan kasus penyerobotan jalan. Pekerja dan pemilik tempat usaha awalnya berunjuk rasa di ruko Pluit Karangniaga yang menyerobot jalan. Mereka kemudian beramai-ramai mendatangi rumah ketua RT yang dianggap sebagai penyebab masalah. Mereka tak terima ketua RT melaporkan kasus penyerobotan jalan dan saluran air ke pemerintah kota Jakarta Utara. Alasannya, penyerobotan sudah terjadi sudah lama, namun dibiarkan. Tuntutan ke sini kan, ini kan usul dari RT, itu kan. Kenapa nggak dari awal pembangunan nggak dibongkar gitu loh. Setelah sekian lama baru ada kayak gini gitu loh. Kita kan nggak tahu. Emang udah kerja berapa lama? Udah ada 3 tahun saya. Walau diprotes pemilik ruko, tim gabungan tetap membongkar 22 ruko penyerobot jalan. Petugas juga membongkar lantai ruko yang menutupi saluran air. Pembongkaran paksa dilakukan karena pemilik ruko sudah diberi waktu 4 hari untuk membongkar mandiri bangunan yang menyerobot jalan. Bongkaran di sini maksudnya untuk refungsi, mengembalikan semua fungsi yang ada, fungsi jalan, fungsi saluran, fungsi bangunan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi itu yang hari ini kita lakukan dan jumlah sementara yang akan kita kerjakan. Beberapa tempat yang ada di sini lebih kurang hampir lebih dari 20-an ruko yang kita. Sebelumnya Wali Kota Jakarta Utara menyebut 42 ruko menyerobot bahu jalan dan saluran air. 4 di antaranya sudah dibongkar secara mandiri oleh pemilik. Sebagian lain belum membongkar dengan dalih kesulitan mencari tukang bangunan. Wali Kota Jakarta Utara memastikan untuk menindak tegas pemilik ruko yang membandel. Waktu jalan itu 22. Bukan 42, Pak. Ya kalau jalan itu 22.
totalnya itu ada 42 yang sudah bongkar 1, belum semuanya baru 1. Saudara, untuk mengetahui lebih jelasnya sudah bergabung Ketua RT 011 Kelurahan Pluit Riang Prasetya. Selamat sore, Pak Riang. Beberapa pemilik dan pegawai ruko sempat mendatangi tempat Bapak dan menggelar aksi unjuk rasa. Apa yang mereka tuntut dari Bapak? Baik, mungkin saya harus sampaikan dulu. Saya juga tidak ada di lokasi pada saat orang-orang tersebut melakukan demo ya di depan kantor saya. Perlu saya sampaikan bahwa demo yang dilakukan itu harus memiliki dasar hukum. Yang perlu saya sampaikan adalah terkait dengan reklame ataupun spanduk-spanduk yang disampaikan, yang ditujukan kepada saya, berkonsekuensi hukum. Sehingga harus diperhatikan kembali. Perlu saya sampaikan ada dua hal. Satu adalah etika bernegara. Kedua adalah etika bermasyarakat. Etika bernegara adalah kita harus patuh terhadap hukum, patuh terhadap aturan. Bila mana pemilik ruko memang bersalah, perbaiki kesalahannya. Jangan membuat kesalahan baru. Dan jangan menghasut orang-orang yang tidak mengerti permasalahan ini. Saya lakukan ini dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 3 kali saya bikin surat. Kalau dikatakan saya tidak tahu terhadap pelanggaran, salah. Saya tahu persis terhadap pelanggaran itu. Makanya saya laporkan kepada Lurah Pluit dan Camat Penjaringan. Namun tidak ada tanggapan. Lalu saya berkirim surat dengan Bapak PJ Gubernur Heri Budi Hartono, baru ditanggapi pada Januari dan Februari 2023. Kalau pada saat ini ada tindakan eksekusi, itu adalah tindakan tegas atas nama hukum oleh pemerintah. Jadi jangan demonya ke saya selaku RT. Saya ini hanya menjaga lingkungan saya supaya tertib. Gampang aja, keluarkan sertifikat kalian, keluarkan IMB kalian. Ingat, saudara-saudara tadi yang demo di depan kantor saya, satu, kalian demo tidak memiliki hubungan terhadap permasalahan ini. Kalian karyawan, yang dibongkar itu saluran air dan bahu jalan, bukan usahanya, bukan tempat usaha kalian, bukan tempat pekerjaan kalian. Itu mesti tahu. Makanya masyarakat ini harus bisa belajar, terdidik, sehingga mengerti sosial seperti apa, lingkungan seperti apa. Bukan asal demo tanpa tujuan. Itu yang perlu saya sampaikan. Dan saya perlu sampaikan lagi bahwa jangan melakukan hal-hal perlawanan atau pembangkangan kepada pemerintah. Pesan saya seperti itu. Iya, Pak Riang, tapi Bapak sudah mengetahui apa yang menjadi tuntutan mereka? Saya tidak ada di tempat, saya tidak ada di lokasi. Hari ini saya masih melakukan pekerjaan rutin saya selaku saya pekerja. Banyak hal-hal yang perlu saya lakukan di luar dari kepentingan-kepentingan yang lain yang saya anggap tidak perlu. Seperti demo tersebut tidak perlu saya tanggapi. Baik. Karena yang demo itu juga saya melihat semua dari video YouTube yang saya saksikan. Tidak ada satupun itu warga saya itu. Itu orang-orang dari mana saya nggak jelas. Entah karyawan, entah penghuni, entah siapa, entah orang dari mana saya nggak jelas itu. Baik. Tapi dengan Iya, Pak Riang, sebelum kita lanjutkan, ini pemilik ruko kan masih... Pak Riang, sebelum kita lanjutkan, ini kan pemilik ruko masih menyalahkan Bapak karena katanya sebagian ruko mereka akhirnya dibongkar. Kita dengarkan dulu ya Pak Riang pernyataan mereka ini. Cuma yang kalau mau tertib seharusnya pemerintah kota, jangan hanya kita tentukan, harusnya satu penjaringan, minimal satu penjaringan gitu loh. Kenapa hanya dengan satu laporan satu RT, cuma kita aja yang dibongkar gitu loh, tapi kita pasrah. Ya. Apa pendapat Anda, Pak Riang, terhadap pernyataan dari salah satu pemilik ruko ini? Ya, jadi begini, saya kan lingkupnya kan hanya di lingkungan RT ya Mbak ya, lingkungan saya RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit. Bila mana mungkin saja di tempat lingkungan lain ada juga yang melakukan hal seperti ini, namun itu kan di luar kewenangan saya, di luar batas teritorial saya. Saya ini cuma RT di lingkungan RT 11 RW 03. Ya jangan membebankan saya kepada lingkungan-lingkungan yang lain. Kalau memang seperti itu saya sepakat, acungin jempol. Silakan berkonsolidasi atau berkomunikasi dengan pihak RT-RT terkait. Lakukanlah seperti apa yang sudah saya lakukan demi kepentingan lingkungan. Bukan membebankan kepada saya untuk membereskan seluruh Jakarta. Saya bukan gubernur DKI Jakarta, Pak. Mohon maaf, saya cuma se-RT 011 RW 03. Lingkup saya cuma RT. Jadi saya perlu sampaikan lagi, saya tegaskan kembali ya. Pelanggaran itu terjadi dari tahun-tahun sebelumnya dan sudah saya laporkan.
Bukan saya tidak tahu. Lalu penutup got itu perlu saya sampaikan juga, awalnya tidak ada penutup got. Mereka tutup rapat-rapat dengan beton. Saya punya dokumennya. Silakan kita bermain di pengadilan. Kalau seandainya Anda menantang saya, ya dengarkan lagi. Silakan bermain di pengadilan bila Anda menantang saya selaku ketua RT dan selaku pribadi. Saya punya bukti kuat. Anda tutup itu, Anda masukin puing itu, menyamarkan seakan-akan saluran airnya nggak ada di tepi kiri kanan ruko itu. Saya yang bongkar dengan tim saya, itu terlihat jelas bahwa itu sengaja ditutup puing supaya tidak tampak saluran airnya. Kemudian Anda melakukan penyerobotan bahu jalan. Saya sudah tahu, tapi kapasitas saya RT, saya hanya melaporkan kepada Lurah Pluit dan Camat Penjaringan. Berulang-ulang dokumentasi saya lengkap. Ayo kita adu fakta. Bukannya saya nggak tahu sebagai RT, saya tahu persis pelanggaran itu. Tapi kapasitas saya hanya melapor, tidak bisa menindak. Kalau hari ini, saat ini ada penindakan, itu adalah kewenangan dari pemerintah. Betul kan? Bukan karena saya yang meminta-minta atau di awal-awal. Toh buktinya di tahun 2019, 20, 21 tidak ditindaklanjuti. Lalu sekarang ditindaklanjuti. Karena bisa berdampak terhadap lingkungan. Satu, perlu saya tambahkan ya Mbak ya. Lingkungan Muara Karang ini khususnya itu lebih rendah 1,5 meter sampai 2 meter dari permukaan sungai. Kita memiliki 2 sungai dengan 13 kanal yang ada di DKI Jakarta ini yang tumplak masuk semua ke lingkungan kami di muara ini. Dulu kami adalah ini rawa. Jadi kalau seandainya saluran air itu tertutup, kami hanya mengandalkan pompa air yang terdiri dari 8 pompa air di Kelurahan Pluit ini. Ada pompa air RW 03, ada pompa air RW 017, 012, 014, 015, 010, 08, 02. 8 rumah pompa ini kalau dimatikan dalam waktu 4 jam pada saat curah hujan, silakan, banjir nggak Muara Karang. Jadi kalau kemarin dilihat buka tutup got, ada warga yang lihat, ini buktinya nggak banjir. Nggak banjir karena pada bulan Agustus dan Desember 2022, saya beserta Dinas Sumber Daya Air Kecamatan Penjaringan sudah membongkar beton-beton yang kalian tutup dengan keramik. Sama sekali nggak kelihatan itu lantainya. Saya punya dokumennya. Saya punya dokumennya. Itu bolong-bolong itu saya yang melakukan. Bolong-bolong rongga-rongga untuk kontrol itu. Saya bersama SDA Camat Penjaringan, demikian Bu. Iya, kita nanti ngobrol lagi setelah jeda ya Pak Riang. Mohon jangan dimatikan teleponnya. Kami masih akan meminta pendapat Bapak mengenai ruko penyerobot jalan yang dibongkar ini. Nanti setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Indonesia Update. Madu teje sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry banyak manfaatnya. Madu teje saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Pegel, pusing sakit kepala. Baru, Plaza Panasin. Oles, pijit, panasnya mendalam dan tahan lama. Hirup, panasin, paling panas dari Plaza. Aduh, panas dalam nih. Atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Bau mulut lagi. Cewek bisa kabur. Aku ada adem sari. Cepat ademnya, adem sari. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Gatal karena campuran kutu air? Mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Gak bisa, sudah jarang. Masa sih? Jangan ada batuk di antara kita.
Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah gilang-gilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Gak bisa, darah. Masa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Komisi Pemberantasan Korupsi membentuk percontohan 10 desa anti korupsi sebagai salah satu kampanye gerakan anti korupsi ke seluruh Indonesia. Dengan tata kelola pemerintah desa yang bersih, diharapkan pembangunan di desa berjalan optimal dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selengkapnya, ikuti Oase Indonesia Desa Anti Korupsi, Kamis 25 Mei pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Anda masih bersama kami dalam Indonesia Update. Kita masih bersama Ketua RT 011 Kelurahan Pluit, ada Pak Riang Prasetya. Pak Riang masih ya mendengarkan suara saya? Pak Riang, ini kan pemilik ruko mengaku telah memberikan sumbangsi terhadap perbaikan saluran got untuk mengatasi banjir. Kita dengarkan lagi ya Pak pernyataan pemilik ruko ini. Terapi ini jalan ini kita sumbangsi dari kita, dari warga, ya kan? Saluran got warga yang sumbang, yang bikin sendiri untuk mengatasi banjir. Udah rapi gini, kita udah tata bagus, kenapa mau dihancurkan sama Pak RT ini gitu, mau dirusak sama Pak RT ini. Ini tempat kuliner. Tempat kuliner wajar pasti macet, Bu, kalau makanan enak kan, Bu. Ya daerah dirapi kok dia mau rusakin gitu loh. Maksud tujuannya apa gitu. Baik, Pak Riang, ini bagaimana pendapat Bapak tentang pemilik ruko yang mengaku sudah memberikan sumbangsi terhadap perbaikan saluran got? Baik, mungkin saya harus menjawab dulu lah ya. Soal perbaikan saluran saluran air di sepanjang jalan lingkungan saya itu dilakukan waktu itu oleh pihak sumber daya air tingkat kecamatan dan saya selaku ketua RT 011 ya. Pada saat melakukan normalisasi saluran air itu ya, itu kita tidak minta secara langsung kepada para pemilik. Jadi yang berbicara tadi tolong nanti ketemu saya, kapan Anda memberikan dana untuk saluran air? Kalau perbaikan jalan, ya. Kalau untuk saluran air, Anda perbaiki sendiri, kapan? Tapi saya bisa membuktikan dengan dokumen saya, bahwa perbaikan saluran air itu adalah kami lakukan bersama sumber daya air. Dengan dana yang kami miliki dari swadaya yang sudah ada. Itu kami minta kepada pengurus RW, dan sudah kami jelaskan. Tidak ada satu persatu kami minta kepada warga, itu yang penting. Yang kedua, jangan membalik-balikan fakta atau berkelit-kelit. Yang saya permasalahkan selaku ketua RT adalah saluran air, bahu jalan. Itu bukan milik kalian. Jadi jangan beralibi yang macam-macam. Kalau kalian merasa memang saluran air ada milik kalian, bahu jalan adalah milik kalian, hari ini tidak terjadi eksekusi penertiban. Karena penertiban dari tingkat pemerintah itu pasti memiliki dasar hukum yang kuat, baru dapat dilakukan. Dengan dilihat berdasarkan fakta di lapangan, dengan dilihat berdasarkan fakta-fakta hukum berupa dokumen yang mereka miliki, batas-batas yang memang menjadi hak mereka dan hak milik negara prasarana umum, itu sudah jelas. Jadi kalau sekarang yang ditertibkan adalah saluran air dan bahu jalan, kenapa mesti komplain, kenapa mesti berbuat sesuatu hal yang salah? Ingat ya, jangan melakukan kesalahan atas kesalahan yang sebelumnya. Jadi kesalahan itu harus diperbaiki, bukan membuat kesalahan baru, gitu loh. Ya, berarti Pak Riang ini kan pemilik ruko ada yang menolak, ada pula yang meminta perpanjangan waktu untuk membongkar secara mandiri. Ini bagaimana pendapat Bapak?
saya mungkin berpendapat seperti ini aja lah, simpelnya lah ya. Dalam hal penertiban ini kan semua sudah direncanakan dan sudah dimatangkan prosesnya dan tahap-tahapannya oleh tingkat pemerintah, dalam hal ini adalah Wali Kota Jakarta Utara beserta jajarannya di tingkat kecamatan dan kelurahan. Nah, mengenai permasalahan ada keinginan untuk menunda, ada keinginan untuk hal-hal yang lain, itu pasti ada pertimbangan dari pemerintah. Kenapa tidak dilakukan penundaan? Kalau memangnya kemarin dikasih waktu 4 hari, kan itu sudah terlihat. Ada tidak cuma segelintir saja yang pura-pura ketik-ketik keramik, ya kan, menunggu dulu, kan gitu. Nah, kalau sekarang ada penertiban seperti ini, gampang simpelnya Pak. Ya, saya berharap nih kepada semua warga-warga saya nih ya, saya tidak bermusuhan kepada seluruh penghuni yang ada di Ruko Jet 4 Utara dan Blok Jet 8 Selatan. Saya tidak bermusuhan kepada pengusaha-pengusaha di Blok Jet 4 Utara dan Blok Jet 8 Selatan. Tapi yang saya concern adalah prasarana umum, saluran air, bahu jalan, itu aja. Saya tidak memusuhi kalian, tapi kalau itu ditindak oleh pemerintah karena sudah ada dasar hukumnya, telah terbukti adanya pelanggaran, baru bisa diadakan penertiban, kan seperti itu. Berarti ini sudah benar ya, Pak Riang, langkah pemerintah Kota Jakarta Utara untuk melakukan pembongkaran hari ini? Jadi begini, Ibu, kalau saya sampaikan juga bahwa negara ini kan memiliki fondasi hukum yang memang harus ditegakkan. Tidak mungkin pemerintah dalam hal ini bertindak kepada satu hal atau satu permasalahan dengan semena-mena. Nggak mungkin, pasti harus memiliki dulu kajian, tahapannya, ya kan, survei ke lokasi, lalu dilihat lagi apakah ada dasar-dasar hukumnya, lalu di-compare lagi dengan pelanggaran-pelanggaran. Ternyata match antara apa yang didapat informasi dan dokumen yang didapat oleh pemerintah dengan apa fakta di lapangan, ternyata match, itu ada pelanggaran, maka dilakukanlah penertiban. Jadi kalau permasalahan tepat atau tidak tepat, pemerintah pasti melakukan hal yang tepat bila mana sudah ditemukan fakta-fakta di lapangan bersesuaian dengan dokumen yang mereka miliki. Baik. Seperti itu. Baik, ya Pak Riang, semoga permasalahan ini cepat teratasi, cepat selesai dan berjalan dengan semestinya. Baik. Terima kasih banyak Pak Riang Prasetya sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Selamat sore, selamat bertugas kembali Pak Riang. Terima kasih. Saudara, Kejaksaan Tinggi DKI menyatakan bahwa berkas kasus penganiayaan Mario Dandi dan Shane Lucas telah lengkap. Penelitian dilakukan jaksa selama kurang lebih 14 hari terhitung sejak dikembalikan penyidik kepolisian untuk kelengkapan berkas pada 10 Mei lalu. Pihak Kejaksaan Tinggi Jakarta menyebut berkas milik Mario dan Shane telah selesai diteliti dan hasilnya dinyatakan telah lengkap. Sebenarnya Mas tahu gak sih permasalahan sengkarut ayah Mas di KPK? Rabu, tanggal 24 Mei 2023, Kejaksaan Tinggi DKI telah menerbitkan P21 untuk perkara atas nama Mario Dandi Satrio alias Dandi dan Shane Lucas Rotua pengunduran Lumbat Toruan. Pasal yang disangkakan: 1. Untuk tersangka Mario Dandi Satrio. Ke-1, Primer pasal 355 ayat 1 KUHP, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Saudara, bau amis tercium dari proyek perbaikan jalan di Lampung. Alamat kantor pemenang tender ternyata di rumah tua milik nenek dan disegel bank. Kami hadirkan informasi ini setelah jeda. Bisa, saudara. Masa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Baru Mayora Mie Oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie Oven. Inovasi Mayora. Aduh, panas dalam nih. Atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Bau mulut lagi. Cewek bisa kabur. Aku ada adem sari. Cepat ademnya. Adem sari. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu
Kartu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak! Masak! Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dan mix food. Saat sakit-sakitan flu datang, dapat mengacaukan semua jadwal kerjaku. Untung aku selalu sedia Ultra Flu Extra yang dapat meredakan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Komisi Pemberantasan Korupsi membentuk percontohan 10 desa anti korupsi sebagai salah satu kampanye gerakan anti korupsi ke seluruh Indonesia. Dengan tata kelola pemerintah desa yang bersih, diharapkan pembangunan di desa berjalan optimal dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selengkapnya, ikuti Oase Indonesia Desa Anti Korupsi, Kamis 25 Mei pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh karena ada bidang yang menangani. Siap. Tetapi jangan kita selalu berpikir seujon. Siap. Nah, jadi mungkin minggu depan saya juga dipanggil kan gitu loh. Saudara, kejanggalan terungkap dalam proyek perbaikan jalan di Lampung yang menyita perhatian warga. Berdasarkan penelusuran Kompas TV, pemenang proyek ternyata memakai alamat rumah seorang nenek di gang. Satunya sudah disegel, Bang. Inilah rumah warga yang dijadikan alamat kantor pemenang tender perbaikan jalan di Lampung. Rumah yang ada di Jalan Imam Bonjol, Gang Salak, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung ini dihuni oleh seorang nenek. Sesuai laporan pengadaan secara elektronik Pemprov Lampung, rumah ini menjadi alamat kantor CV Bagas Adi Perkasa yang akan memperbaiki ruas jalan kota metro Kota Gajah senilai 4,9 miliar rupiah. Tak hanya di Jalan Imam Bonjol, pemenang tender lainnya adalah PT Suci Karya Badinusa. Saat ditelusuri, pemenang pengerjaan ruas jalan Kota Gajah Simpang Randu, Lampung Tengah dengan nilai anggaran 59,1 miliar rupiah nyatanya dalam kondisi kosong. Bahkan, menurut warga, sudah beberapa bulan terakhir kantor ini juga disegel oleh pihak bank. Sejumlah kantor tender ini adalah pemenang lelang usai Pemprov Lampung menganggarkan perbaikan jalan pada 2023 lalu. Menurut rencana, pengerjaan jalan akan dimulai tahun ini. Perkantoran konsultan apa gitu juga kita kurang paham, karena yang punya kantor ini juga
kurang sosialisasi ke warga itu nggak ada. Memang dulu ada aktivitas, ada adminnya, terus ada apa itu kayaknya dulu barang-barang bangunan yang dibawa ke sini. Kalau barang-barang bekas gitu. Sekarang untuk pindah apa enggak, kita tahu nggak Pak? Nggak tahu Pak, kita nggak ngerti karena ya itu tadi datang nggak permisi, pergi pun juga nggak pamitan gitu. Saudara, Pemprov Lampung menyebut rumah warga yang dipakai sebagai alamat pemenang tender adalah kelalaian perusahaan. Dipastikan seluruh perusahaan yang mengikuti tender telah terverifikasi melalui keterangan akta notaris. Seakan tak kunjung reda, Lampung kembali membuat geger warga. Kondisi infrastruktur jalan di Lampung yang menuai sorotan publik hingga Presiden Jokowi datang, kini mulai memunculkan masalah baru. Kantor tender pemenang lelang perbaikan jalan rusak, nyatanya rumah warga. Ada 3 kantor tender pemenang perbaikan ruas jalan rusak di Lampung yang janggal. Ketiga pemenang tender ini akan perbaiki ruas jalan Kota Gajah Simpang Randu Kabupaten Lampung Tengah, kemudian ruang Wates Kota Metro dan ruas Kota Metro Kota Gajah yang pernah dilewati Jokowi saat datang ke Lampung. Dari situs LPSE Provinsi Lampung, rekonstruksi jalan ruas Wates Metro dimenangkan oleh CV Bayu Brothers senilai 2,93 miliar rupiah. Selanjutnya, rekonstruksi ruas jalan Metro Kota Gajah dimenangkan oleh CV Bagas Adi Perkasa dengan nilai 4,9 miliar rupiah. Dan ruas jalan Kota Gajah Simpang Randu yang sempat disinggahi Jokowi beberapa waktu lalu dimenangkan oleh PT Suci Karya Badinusa dengan nilai 58,1 miliar rupiah. Alamat 2 CV yang berada di Jalan Imam Bonjol Bandar Lampung nyatanya adalah rumah warga yang berada di gang sempit. Sementara itu, 1 PT berada di wilayah Raja Basa Raya merupakan bangunan kosong yang sudah disegel oleh pihak bank. Dan ini kata Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung saat dikonfirmasi. Ya, jadi memang tidak akurat karena memang mereka sudah pindah alamat bulan Maret tahun 2022 tanggal 16 dengan kekuatan itu tadi akte notaris ya. Itu kan semuanya perizinan usaha termasuk surat pernyataan domisili oleh pamong setempat. Alamat kantor pemenang tender yang tidak sesuai ini juga membuat Gubernur Lampung kembali angkat bicara. Arinal Junaidi meminta jangan mendahului asas praduga tak bersalah. Pemenang tender tahun 2022 rupanya kantornya tidak ada Pak Gub. Itu kita sudah punya lembaga, namanya BPK, lembaganya kejaksaan, lembaganya kepolisian. Jadi kalau ada hal-hal yang indikasi itu, jadi jangan kita mudah mendahului praduga tidak bersalah. Tolong ya, kita jaga Lampung supaya tetap kondusif. Siap. Sebelum kedatangan Presiden ke Lampung, Gubernur seakan panik dengan langsung perbaiki jalan rusak. Bahkan, sang gubernur juga mengaku sudah menganggarkan jalan untuk perbaikan jalan pada tahun 2023. Dengan adanya temuan salah alamat pemenang tender ini, tentu menjadi kecurigaan warga Lampung. Pemeriksaan diharapkan agar perbaikan jalan di Lampung bisa segera dilakukan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Saudara, selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Roma Afria Idham di Lampung. Roma, siapa sebenarnya pemilik kantor yang berada di belakang Anda? Ya, selamat sore Ipo dan juga saudara. Dapat saya sampaikan bahwasanya Lampung kembali menjadi sorotan warga, di mana baru-baru ini bahwasanya pengerjaan jalan di Lampung diduga melakukan alamat tidak sesuai dengan apa yang ada di LPSI gitu. Di mana penelusuran kami ada 2 PT dan juga CP yang kami lakukan penelusuran, di mana salah satunya yakni yang berada di Jalan Imam Bonjol, Gang Salak, Kota Bandar Lampung, dan juga berada di Raja Basa, Kota Bandar Lampung. 2 CP dan juga PT ini diketahui bahwasanya diunggah dari web LPSI bahwasanya
mengerjakan ruas jalan Kota Metro, Kota Gajah, dan juga Kabupaten Lampung Tengah yang senilai miliaran rupiah begitu pada tahun 2022 lalu, Ipo dan juga saudara. Dapat saya ketahui bersama Ipo dan juga saudara, tepat saya berdiri saat ini, persis di belakang saya saat ini, rumah yang berwarna cat hijau ini merupakan salah satu yang diduga dicatut oleh pihak CP begitu. Seorang pemilik rumah merupakan seorang nenek begitu yang telah lama menghuni rumah ini. Dia pun kaget begitu ketika mendengar bahwasanya alamat rumahnya menjadi salah satu CP maupun PT pemenang tender pengerjaan jalan di Lampung dengan nilai yang fantastis begitu. Dan juga pihak Provinsi Lampung juga telah mengklaim bahwasanya ada kesalahan begitu dari pihak pemenang tender maupun perusahaan belum mengupdate gitu alamat barunya, Ipo dan juga saudara. Artinya bahwa si pemilik rumah, sang nenek, bahkan juga tidak mengetahui bahwa alamatnya dipakai. Ya, Ipo dan juga saudara, saat kami datangi bahwasanya seperti rumah yang berada di belakang saat ini berwarna cat hijau ini merupakan rumah yang dihuni nenek bersama keluarganya. Merupakan alamat yang dicatut oleh CP sebagai pemenang perusak jalan begitu. Saat kami coba konfirmasi kepada penghuni, penghuni merasa kaget begitu ketika mendengar rumahnya ataupun alamatnya dicatut oleh PT maupun PT sebagai pemenang pengerjaan jalan rusak. Itu. Iya, pihak Pemprov sendiri sudah mengklaim bahwa memang terjadi kesalahan. Artinya apakah memang dari awal Pemprov tidak mengetahui bahwa alamat ini yang dipakai sebagai perusahaan pemenang tender? Ya, bahwasanya hasil dari wawancara kami dengan pihak Provinsi Lampung bahwasanya pihak provinsi memang dari awal sudah melakukan validasi data begitu yang berdasarkan notaris begitu. Dan juga alamat yang disertakan oleh pihak PT merupakan alamat asli yang diduga dicatut oleh pihak perusahaan tender tersebut. Namun berdasarkan waktu, pihak PT belum melakukan update terbaru gitu, alamat kantor terbaru mereka begitu yang berada di Kota Bandar Lampung, begitu itu. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Roma Afria Idham dari Lampung terkait alamat seorang nenek yang dipakai sebagai perusahaan pemenang tender. Terima kasih Roma, selamat bertugas kembali. Dan saudara, sempat ditetapkan sebagai tersangka, sopir dan kernet bus wisata objek wisata Guci Tegal kini bisa menghirup udara bebas. Selengkapnya kami hadirkan setelah jeda. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah! Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah! Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang gak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang.
Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com, mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Gentle Gen sekarang ada sasetnya. Beli 3 gratis 1. Bikin tangan lembut, bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, pelopor deterjen tumbuhan. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Komisi Pemberantasan Korupsi membentuk percontohan 10 desa anti korupsi sebagai salah satu kampanye gerakan anti korupsi ke seluruh Indonesia. Dengan tata kelola pemerintah desa yang bersih, diharapkan pembangunan di desa berjalan optimal dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selengkapnya, ikuti Oase Indonesia Desa Anti Korupsi, Kamis 25 Mei pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saudara, sempat ditetapkan sebagai tersangka, sopir dan kernet bus wisata objek wisata Guci Tegal kini bisa menghirup udara bebas. Polisi telah mengabulkan penangguhan penahanan pada tersangka. Kedua tersangka yakni sopir bus Romyani dan kernetnya Andre Yulianto keluar dari ruangan unit reskrim, dijemput keluarga dan kuasa hukumnya. Menurut polisi, penangguhan penahanan tersangka atas pertimbangan penyidik di mana tersangka berperilaku kooperatif dan tidak berbelit selama proses penyidikan. Pihak keluarga menjadi penjamin atas penangguhan penahanan kedua tersangka. Penangguhan penahanan tersangka atas pertimbangan penyidik yang bersangkutan kooperatif, tidak berbelit-belit selama proses penyidikan. Yang bersangkutan berjanji akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan dan siap hadir manakala dibutuhkan kehadirannya serta tidak akan menghilangkan barang bukti. Terbukti melakukan pengancaman dan perbuatan tidak menyenangkan, anggota ormas yang memalak sopir truk di Ranca Bungur, Kabupaten Bogor kini telah menjadi tersangka. Pelaku terbukti telah melakukan aksi pengancaman dan perbuatan tidak menyenangkan. Dia dijerat pasal 368 dan pasal 335 dengan ancaman kurungan 9 tahun penjara. Sebelumnya, usai aksinya tersebar, pelaku sempat kabur dan berhasil ditangkap di Cianjur, Jawa Barat. Saat ini sedang dalam proses penyidikan di Satreskrim Polres Bogor dan yang bersangkutan sudah kami lakukan penahanan dan menjalani penahanan di rutan Polres Bogor. Dengan ancaman hukuman? 9 tahun dan saat ini sudah ditahan. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk sesegera mungkin menginformasikan kepada Polres Bogor apabila di tempatnya terdapat upaya-upaya premanisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu ataupun perorangan. Saudara, bagaimana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini? Petugas NTMC Polri Brigadir Haikal akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Brigadir Haikal. Ya baik, terima kasih Ivo dan selamat sore saudara. Memasuki jam pulang perkantoran, mari kita pantau situasi arus lalu lintas pada sore hari ini langsung dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan yang pertama kita akan pantau situasi arus lalu lintas dari kawasan Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Di mana situasi arus lalu lintas pada sore hari ini dari Semanggi menuju ke arah Grogol sudah terpantau ramai cenderung tersendat. Kemudian dari arah Semanggi menuju ke arah Petamburan terpantau ramai cenderung tersendat. Dari arah Semanggi menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang terpantau ramai lancar. Kemudian dari dalam tol
dari arah Cawang menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Di kawasan ini terpantau tersendat karena adanya antrian traffic light. Selepasnya kembali normal. Harap para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah dan dihimbau kepada para pengendara untuk berhenti di belakang garis stop. Kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas dari jalur flyover khususnya dari arah Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar pada sore hari ini. Dari jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan terpantau ramai lancar. Kemudian dari dalam tol arah Pancoran menuju ke arah Kuningan terpantau ramai cenderung tersendat. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan. Kita beralih ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas dari jalan arteri khususnya arah Semanggi menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Sedangkan dari dalam tol dalam kota terpantau kondusif lancar pada sore hari ini. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Yang terakhir kita pantau situasi arus lalu lintas dari tol Gate Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah puncak yang akan menuju ke arah Jagorawi terpantau kondusif lancar pada sore hari ini. Kami himbau para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Ikuti aturan lalu lintas dan tidak melakukan pelanggaran lalu lintas sekecil apapun dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Untuk informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib. Salam presisi. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami laporkan sore hari ini. Langsung dari pantauan CCTV Korlantas Polri, kembali ke studio bersama Ivo. Silakan Ivo. Ya, terima kasih Brigadir Haikal atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Saudara Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional BKKBN mengunjungi keluarga miskin dan anak stunting di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Hasto optimistis angka stunting khususnya di Kabupaten Grobogan bisa turun 10% dalam 6 bulan. Didampingi sejumlah petugas kesehatan, Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Hasto Wardoyo mendatangi salah satu desa yang mempunyai sejumlah kasus stunting. Di Desa Karangharjo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Hasto Wardoyo yang juga mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, mengunjungi orang tua yang anaknya mengalami stunting. Salah satu orang tua dengan kasus anak stunting menyebut kedatangan Kepala BKKBN membuat dirinya dan sejumlah orang tua optimistis kondisi mereka bisa diperhatikan negara. Para orang tua ini menyebut asupan gizi yang cukup memang menjadi persoalan yang menyulitkan bagi anak mereka. Menurut salah satu orang tua, bantuan dari pemerintah sangat membantu. Kondisi anak saya ya agak kurang perkembangannya kurang, Pak. Emang untuk pemenuhan gizinya gimana sehari-hari? Tercukupi nggak? Gizi tercukupi tapi tidak mau makan. Anaknya kurang. Alhamdulillah juga tadi Pak Menteri bilang keluarga saya dapat rumah lantai sama atap. Dari data angka anak balita di Desa Karangharjo, ada sebanyak 300 anak balita dengan kasus stunting 8 anak. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo optimis angka stunting di Kabupaten Grobogan dapat ditekan. Hasto juga memuji kinerja pendamping keluarga stunting dan bidan pendamping di desa yang aktif mendatangi warga untuk mendata para balita. Menurut Hasto, jika hal ini dilaksanakan seluruh desa di seluruh wilayah Indonesia, maka angka stunting dapat turun di bawah 10% di tahun 2023.
Tapi saya bersyukur di desa ini jumlah balitanya 300, yang stunting jadi 8. Ya. Dan saya bersyukur tim pendamping keluarganya keren, bidan yang jadi tim pendamping keluarga, karena dia hafal data, kemudian juga profil masing-masing. Nah. Oh iya, selesai satu desa cuman 8 orang kok tadi ya. 8 itu di tahun depan bisa ya. Ya, harapan saya itu di bawah 10% kalau untuk seperti gerobokan. Saat ini angka stunting di Indonesia mencapai 21,6%. Angka tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencapai 35,3%. Stunting masih jadi salah satu masalah pada tumbuh kembang anak di Indonesia. Selain peran orang tua, lingkungan sekitar di tempat anak jadi salah satu faktor pencegahan agar asupan gizi untuk anak dapat terjaga dan membuat anak bisa tumbuh dengan baik dan mempunyai kecerdasan yang cukup. Rifa Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Pasangan suami istri calon haji mengalami kecelakaan saat pelepasan jemaah haji di Merauke. Selengkapnya kami hadirkan setelah jeda. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang gak cukup. Tambahkan finishing baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet? Langganan sekarang di My Telkomsel. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Tina udah siap om, mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Gentle Gen sekarang ada sasetnya. Beli 3 gratis 1. Bikin tangan lembut, bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, pelopor deterjen tumbuhan. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Komisi Pemberantasan Korupsi membentuk percontohan 10 desa anti korupsi sebagai salah satu kampanye gerakan anti korupsi ke seluruh Indonesia. Dengan tata kelola pemerintah desa yang bersih, diharapkan pembangunan di desa berjalan optimal dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selengkapnya, ikuti Oase Indonesia Desa Anti Korupsi, Kamis 25 Mei pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saudara, pasangan suami istri calon haji mengalami kecelakaan saat hendak mengikuti pelepasan jemaah haji di Masjid Raya Al-Aqsa, Merauke.
Kejadian itu terjadi saat korban melintas di Jalan Kudamati, Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke. Motor yang dikendarai korban tanpa sengaja menabrak seekor anjing yang melintas hingga akhirnya membuat korban tak mampu mengendalikan sepeda motornya dan terjatuh. Akibat kejadian ini, korban mengaku sempat tak sadarkan diri sebelum dilarikan ke Rumah Sakit Bunda Pengharapan oleh keluarganya. Udah mati, tiba-tiba ada anjing lari langsung nabrak ban. Jadi saya nggak bisa ngindar gitu. Jadi saya langsung jatuh, saya pingsan, dibawa ke sini, saya bawa sini juga nggak tahu. Ya tahu-tahu sudah di sini. Saudara, pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Demikian Indonesia Update hari ini. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Airsoft gun dan air gun berulang kali disalahgunakan untuk mengancam orang lain hingga untuk melakukan tindak kejahatan. Orang melihat fisiknya saja pasti menduga itu senjata api. Ketika disalahgunakan, jangan dianggap remeh, coba kena mata. Menggunakan senjata replika ini melakukan kejahatan. Selengkapnya dalam Sasaran, Rabu 24 Mei pukul 10:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan